di cloud ya. Selamat datang teman-teman keluarga manajemen waktu domestik dan publik 2. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa bertemu secara sinkron ya, walaupun sebetulnya kita bertemu di grup WhatsApp gitu. Salawat dan salam kita panjatkan ke hadirat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ini bisa on cam semua nggak? Ayo, bisa on cam nggak? Oke, jadi ceritanya kami ini komunitas ibu-ibu yang memiliki 2 peran yang harus dijalankan begitu ya, peran domestik dan peran publik. Kemudian sambil pegang bayi. Iya, tidak apa-apa. Kemudian ada sesuatu yang perlu kami pahami begitu ya, sebelum sebelum bisa running menjalankan manajemen waktu yang sudah kami pelajari, yaitu cara agar bisa tetap mindful begitu ketika mengerjakan sesuatu. Kebetulan beberapa waktu lalu ketika saya sedang hamil begitu ya, saya ikut kelas mindfulness bersama Mas Aji Santoso Putro ya, mungkin Mbak Isti tahu. Dan saya pikir itu latihannya nggak cuman ketika dapat materi aja begitu ya, latihannya perlu dilakukan berulang-ulang begitu tiap hari. Jadi tampaknya teman-teman di sini juga perlu begitu mendapatkan materi mengenai mindfulness agar bisa mengerjakan tugas domestik dan publik secara fokus begitu ya, ketika mengerjakannya tidak terganggu oleh pikiran-pikiran lain begitu. Mengerjakan apapun secara sadar seperti itu ya. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, Mbak Istinya sudah hadir. Kita sambut saja. Selamat datang, Mbak. Kami siap menerima materi dari Mbak, pelajaran terbaik insya Allah. Sebentar, saya nyiapin dulu ya. Kayaknya di-unpin dulu. Nah, mangga silahkan Mbak. Ya, makasih Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Masya Allah banget ya, maksudnya tetanggaan manajemen, keluarga manajemen emosi dan manajemen waktu kan biasanya masih saling berkaitan. Saya juga nggak nyangka juga kemarin dikabarin tiba-tiba mesti nyiapin materi. Tapi insya Allah kita niatkan semua untuk ilmu yang berkah ya, untuk semoga ilmunya membawa kebermanfaatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sedikit perkenalan. Boleh slide-nya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Istihana dari mahasiswa Bunda Cekatan dari manajemen emosi, keluarga besar manajemen emosi, regulasi emosi 1. Alhamdulillah sekali saya diberikan kesempatan untuk menjadi tamu di hajatan keluarga
manajemen waktu untuk domestik dan publik 2 ya Mbak ya. Nah, di sini kan saya sendiri kan ibu rumah tangga, saya jadi khawatir juga nih, salah ngasih contoh nih atau gimana. Soalnya kita tidak sedang berada di sepatu yang sama. Tapi insya Allah sedikit banyak perannya itu sebagai ibu masih sama. Ibu yang bekerja di ranah domestik sekaligus publik tentu memiliki lebih banyak peran dan lebih banyak effort dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Boleh slide-nya Mbak. Mohon maaf ya, sebentar saya cek dulu. Lagi di-download ini. Ini soalnya kan weekend, jadi apa? Masih ini ya, masih banyak yang berkegiatan. Maaf ini ada anak saya mengganggu. Oke, kita lanjut saja. Biasanya sebagai wanita yang multiperan, kita sering dihadapkan dengan beberapa hal. Apa ya? Yang biasanya kita hal yang menjadi tantangan menjadi seorang ibu yang berperan di ranah domestik dan di ranah publik itu biasanya apa aja? Boleh tanya nih pesertanya nih. Biasanya kalau sedang mengerjakan pekerjaan di kantor tuh ingat rumah, Mbak. Tapi ketika di rumah ingat kantor, biasanya gitu. Bener gak sih? Bener. Bener banget. Jadi kebagi gitu pemikirannya biasanya. Ya, kita sebutnya itu sebagai overthinking. Nah, overthinking. Benar. Siapa tuh ada suaranya? Kita sebutnya sebagai overthinking. Misalnya kita lagi di kantor, kepikiran dengan hal-hal yang sedang terjadi di rumah. Kita sedang berada di rumah, tetapi pikiran kita di kantor. Mungkin udah pernah dengar yang namanya monkey mind ya. Monkey mind itu selalu mengajak kita untuk berpikir hal lain selain di luar apa yang sedang kita lakukan. Kayak gini. Maaf ya, ini banyak iklannya. Udah lanjut ya. Wah, sayang nih belum ada ininya. Iya, mohon maaf Mbak. Oke, nah udah benar tuh tadi overthinking. Nah, hal lain yang biasanya yang tidak lepas dari ibu yang bekerja di ranah domestik sekaligus di pabrik itu adalah multitasking. Nah, apa nih overthinking dan multitasking ini? Overthinking itu adalah istilah yang sering ditujukan pada orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Nah, siapa nih yang sering banyak berpikir? Berpikirnya, insya Allah ini ya, berpikirnya banyak dipikirin. Namun biasanya banyak actionnya kurang jadinya. Namun biasanya overthinking ini disertai perasaan cemas dan ini menyebabkan kita lebih rentan stres. Akhirnya kadang karena terlalu banyak berpikir, membuat kita susah tidur, membuat perasaan menjadi tidak nyaman. Misalnya sebelum tidur kepikiran kerjaan yang belum selesai, gimana ya kalau besok nih nggak selesai on time, gimana ya kalau kerjanya nggak di-approve, misalnya kita sedang dalam perjalanan menuju kemana gitu, tapi pikiran kita tuh sedang sibuk menggali memori. Ini tadi sebelum saya keluar, saya udah kunci pintu nggak sih? Lampu udah dipadamkan semua atau kompor mungkin udah tadi itu bikin sarapan kompornya udah mati belum ya?
Udah tutup keran air belum ya? Tuh, udah matiin mesin air belum ya? Ini yang biasa terjadi ya. Atau mungkin kita tuh lagi sedang miskomunikasi dengan rekan kerja atau suami. Nah, itu akan kebawa terus pikirannya. Itu kita malah jadi overthinking. Ini kenapa ya? Ini kok gini ya? Ini gimana ya kalau gini? Nah, masalahnya overthinking itu tidak menghasilkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Mereka tuh cuma riwah aja di kepala kita, tapi nggak menyelesaikan masalah. Hanya rentetan-rentetan pikiran yang terus berdatangan, tapi biasanya cenderung negatif dan menimbulkan kecemasan. Cemas terhadap hal-hal yang terjadi di masa depan, yang bahkan belum terjadi saat ini. Misalnya kita udah, wah ini besok saya gimana ya, besok saya gimana ya, ini besok harus apa ya, padahal ya belum terjadi, kita cuma sudah memikirkannya padahal belum waktunya. Sama seperti istilahnya Mbak Raden Prisha, itu seperti kita menunggu pagi tapi sekarang masih malam, udah dipikirin aja ini gini-gini, tapi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa karena memang belum waktunya gitu. Ngerti? Mudah-mudahan sampai sini mengerti ya, ini panjang lebar banget ini penjelasannya. Lanjut lagi, selanjutnya itu multitasking. Nah, ini yang paling sering kita lakukan nih. Multitasking, kemampuan untuk menjalankan tugas atau pekerjaan yang lebih dari satu dalam satu waktu. Nah, paling sering nih, nelpon sambil ngetik, ngomong anak sambil masak. Nah, dua pekerjaan ini paling sering terjadi terhadap kita sebagai perempuan, overthinking dan multitasking. Dengan adanya overthinking dan multitasking ini, itu akan membawa kita kepada keadaan tubuh yang istilahnya autopilot, yaitu mode yang digunakan oleh tubuh kita tanpa kita perlu banyak berpikir, udah otomatis aja gitu. Kita nggak perlu kesadaran untuk melakukannya. Misalnya, ya itu tadi, misalnya sambil nyetir, kita perlu nggak sih mikir kalau kita udah lancar nyetir? Perlu mikir lagi nggak? Oh, ini gini nih caranya kalau kita mau belok kiri, gini nih caranya kalau kita mau belok kanan. Udah nggak perlu. Itu autopilot, itu contohnya. Kok bisa ya kita ada kemampuan seperti itu? Khususnya kita sebagai perempuan, memang multitasking itu boleh dikatakan sebagai fitrah juga. Boleh dikatakan sebagai anugerah juga, karena memang kita tidak pernah lepas dari multitasking. Berbeda dengan laki-laki yang biasanya single tasking. Dengan multitasking ini kita akan mengaktifkan mode autopilot, yakni kita nggak perlu sadar. Gitu. Misalnya sambil nyuci, kita bisa sambil mikirin, oh ini anak saya belum tak siapin bekalnya, ini bajunya belum disetrika, yang kayak gitu. Atau misalnya kita sedang dalam perjalanan menuju rumah, kita bisa otomatis sampai rumah tanpa kita perlu banyak berpikir. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Salah satu alasan sehingga manusia disebut sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna itu karena kita dikaruniakan organ otak yang luar biasa keren, sehingga kita bisa melakukan mode autopilot itu. Otak kita itu didesain untuk punya dua mode dalam mengambil keputusan. Mode yang pertama tuh namanya mode intensional.
Nah, tuh udah ada tuh slide-nya. Atau dalam keadaan sadar. Yang kedua, mode autopilot, tidak sadar. Nah, yang ini yang sering kita gunakan ketika kita sedang overthinking dan multitasking. Mode autopilot merupakan salah satu bentuk yang membuat kita bisa hidup sejak zaman dahulu karena itu berkaitan dengan survivor, kemampuan kita bertahan hidup. Khususnya dalam kegiatan yang sifatnya berulang-ulang atau repetitif. Nah, itu yang menyetir, udah bisa jalan ke kantor meskipun kita nggak perlu lagi ini habis ini belok kiri ya, habis ini belok kanan ya, cuci piring, ambil piringnya, gosok piringnya, pakai sabun, bilas, udah autopilot, udah otomatis, nggak perlu banyak mikir lagi. Nah, atau misalnya kita mengunjungi tempat-tempat yang biasa sering kita datangi, pasar, swalayan, minimarket dekat rumah kita, itu udah hafal, nggak perlu banyak mikir lagi. Dan kita tidak perlu membuang banyak energi untuk berpikir, sehingga ini tuh lebih memudahkan tubuh kita ya, lebih save energi gitu istilahnya. Kalau misalnya ini kan seperti misalnya anak SD lagi belajar menulis, lagi belajar nulis nih, oh huruf A itu buat ininya dulu, perutnya dulu. Nah, itu ketika kita sedang mode kesadaran. Tetapi ketika kita sudah melakukan tulisan huruf A berkali-kali, ditulis secara terus-menerus, diulang terus, maka kita akan memasuki mode autopilot. Kita nggak perlu mikir lagi kalau mau membuat huruf A tuh, oh perutnya dulu gimana, udah bisa sendiri gitu. Udah otomatis lah, karena sudah hafal, kita sudah mengingatnya di luar kepala, dan ini tuh sangat memudahkan ya. Sebenarnya autopilot itu memudahkan. Terus masalahnya di mana? Ya, aduh, ada yang bisa jawab nggak nih masalahnya di mana? Atau udah ada yang pernah ini udah pernah dengar kenapa ya multitasking itu dianggap sebagai berdampak buruk terhadap tubuh? Kenapa ya? Udah, kita lanjut aja. Masalahnya, mode autopilot ini kan sebenarnya awalnya digunakan untuk membantu manusia dalam bertahan hidup. Namun, dalam perkembangannya justru digunakan secara berlebihan dalam keseharian kita saat ini. Kita terlalu sering menggunakan mode autopilot. Misalnya, makan sambil buka sosmed. Tuh. Makanya jadi apa ya? Makanya tuh jadi biasa aja gitu. Kita makan nggak berasa kita makan apa. Ini nasinya rasanya gimana? Lauknya asin nggak? Manis nggak? Kuahnya nih ada pakai santannya gimana, atau yang asam yang sering makan sayur asam, wah asamnya kurang, nggak berasa karena otak kita tuh fokus lagi nonton gitu. Misalnya rutinitas makan itu jadi mode autopilot, dan mencerna konten-konten yang ada di sosmed ialah kegiatan lainnya. Nah, yang lain lagi nih. Misalnya mencuci piring sambil mikirin tugas anak belum selesai. Aduh, bekalnya belum disiapkan, bajunya suami belum disetrika. Mode autopilotnya mencuci piring. Lalu pikirannya tuh udah kemana-mana gitu.
Misalnya, aduh ini bentar lagi mau belanja apa ya di marketplace ya, gajian ya, aduh saya mau beli ini. Kita udah otomatis, cuci piringnya otomatis, tapi pikiran kita, energi kita tuh terbagi lagi untuk memikirkan hal yang lain. Nah, dengan mengaktifkan mode autopilot, kita akhirnya tidak fokus pada apa yang terjadi saat ini, keadaan kita lagi ngapain, ini piringnya simpan di mana, asal aja, karena pikiran kita tuh sedang bergerilya kemana-mana. Kita tuh terkadang mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi juga saat ini dan tidak berkaitan juga dengan hal yang sedang kita lakukan saat ini. Ada yang bisa sebutin nggak mode autopilot apa sih yang sering kita gunakan? Boleh nih, Mbak Linda boleh nih. Apa nih biasanya mode autopilotnya nih? Kalau biasanya nih ya yang jadi problem ibu-ibu pekerja itu mode autopilotnya adalah ketika merespon sesuatu di rumah, Mbak. Jadi misalnya karena kita memang sudah terbiasa gini, mode autopilot pada pekerjaan fisik itu kan bisa berdampak pada pekerjaan yang berkaitan dengan emosi ya. Seperti misalnya kita lagi mengerjakan tugas kantor di rumah, tiba-tiba anak datang begitu. Autopilotnya adalah ya kita marah atau kita bentak. Nah, itu kan kalau diulang terus jadi autopilot kan. Karena kitanya nggak mindful ketika sebetulnya ketika anak datang ya dia rindu kita gitu. Dan ketika dia rindu kita seharusnya bisa memaknai kerinduan itu gitu. Cuman karena autopilotnya adalah ngambek ke dia atau membentak jangan ganggu bunda atau gimana gitu ya. Jadinya hal itu terus berulang dan nggak kerasa bahwa itu sesuatu yang menyakitkan anak kita gitu. Tadi mungkin kalau Mbak Isti mencontohkan rutinitas fisik ya. Kalau ini rutinitas yang memang terbentuk akibat kalau kita lagi ngerjain kerjaan kantor di rumah gitu. Seperti itu. Itu sih biasanya yang sekarang tuh lagi kenapa belajar ini ya mindfulness karena oh iya harus sadar banget gitu ketika lagi kerjaan kantor anak datang tuh ya respons dulu gitu jangan langsung tiba-tiba langsung langsung direspon dengan yang autopilot tadi karena sudah terbiasa diulang gitu sejak repetisi ya. Awal sudah direpetisi seperti repetisi langsung gitu nggak nyadar aja gitu. Baik, kita lanjut ya. Nah, mode autopilot ini sebenarnya yang Mbak Linda ceritain ini masih benar. Masih ada hubungan dengan emosi dan intuisi kita. Bagian yang berperan penting dalam emosi itu, dalam otak itu namanya amigdala. Itu bagian yang mengelola emosi. Tetapi kompleksnya rutinitas harian kita dan segala pilihan-pilihan kita, baik di kantor, di rumah, itu tidak hanya ditentukan dari emosi saja atau dari amigdala aja. Kita juga harus menggunakan bagian otak yang lain, cerebral cortex namanya. Bagian otak yang bertugas untuk memikirkan sesuatu secara logis dan rasional. Karena otak kita terdiri dari berbagai bagian, otomatis jika kita memakai semua bagiannya atau beberapa bagiannya itu, maka kita tuh harus berbagi energi. Nah, misalnya jika energinya sudah terpakai di salah satu bagian organ, seumpama otak bagian amigdala, maka bagian otak yang lain itu, cerebral cortex ini yang untuk logika ini, rasional ini, yang logis ini, itu akan mendapat energi yang lebih sedikit. Nah, alasan inilah mengapa ketika dalam situasi tertentu kita jadi mudah terdistraksi, mudah lupa. Tadi mau lakuin apa ya?
ini mau bikin ini tapi kok malah saya berakhir di sini, saya otomatis ke ruangan ini, tadi mau ngambil apa, lupa, kok saya mau pulang, mau singgah ke pasar, malah nyampe rumah duluan karena ini apa autopilot gitu, logisnya lagi nggak jalan, kita lagi mengandalkan emosi. Ya, itulah kendalanya dari si autopilot ini. Kayak ceritanya Mbak Linda tuh lagi fokus kerjaan gitu, autopilot gitu. Terus tiba-tiba anak datang, langsung ini membentak atau langsung minta tolong dong nak jangan diganggu gini. Autopilot karena terjadi repetisi itu karena bagian otak kita, amigdala itu sedang menggunakan banyak energi karena mode autopilot itu. Nah, sehingga energi untuk logis berpikir, oh ternyata sebenarnya anakku ini datang karena dia rindu, dia kangen, dia pengen sentuhan fisik atau gimana, dia pengen nyapa, dia lagi kangen. Nah, itu nggak nyampe pikiran kita ke situ karena kita sedang mode autopilot, mode emosinya kita tuh yang lagi main gitu. Nah, kita lanjut. Nah, yang paling sering juga itu misalnya kita ke minimarket nih, mau beli minuman. Biasanya kita berakhir dengan apa? Membeli roti dan cemilan lainnya. Intip-intip marketplace, mau beli kaos kaki anak, berakhir dengan check out jilbab baru. Nah, kita lanjut nih ke dampak overthinking dan multitasking. Mode autopilot membuat kita tidak sadar dengan pilihan-pilihan yang kita buat. Kayak tadi, mau beli minuman, malah beli minuman, cemilan, roti, mau beli tas, malah berakhir beli jilbab, baju baru. Kita akan kehilangan jejak tentang apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang ingin kita lakukan. Dan hal itu jika dilakukan terus-menerus, itu akan membuat kita mudah lelah. Alasannya, ya karena kita memerlukan energi ekstra untuk mode autopilot tersebut. Nah, makanya kalau misalnya yang kerja kantoran, itu kan udah banyak menggunakan mode autopilot. Pulang ke rumah lagi, bertemu keluarga, banyak to-do list, banyak hal yang harus dilakukan, menggunakan mode autopilot lagi. Capek enggak? Capek, pasti ekstra energinya, ekstra tenaganya, ekstra pikiran overthinkingnya, yang dipikirinnya juga jadi lebih ekstra. Makanya kita akan berakhir dengan kelelahan yang tadi ini ngapain aja ya kok kayaknya capek banget. Kita seharian ini kok kayaknya ekstra banget capeknya. Ya karena kita selain kita menggunakan energi untuk fisik kita pun banyak menggunakan energi untuk otak kita. Manajemen otak kita untuk autopilot itu, manajemen energi di otak kita agar kita bisa melakukannya itu karena repetisi kita melakukannya dengan tanpa sadar. Kita lanjut ya. Tidak jarang pula kita setelah melakukan rutinitas yang padat itu kita merasa kayaknya jenuh, kayaknya aduh hampa banget ini, nggak tahu kenapa. Nah, inilah dampak dari overthinking dan multitasking. Yang paling sering terjadi juga itu kita lupa nih naruh barang di mana, mau ke kantor pikiran udah di kantor, lupa naruh handphonenya di mana, lupa naruh kuncinya di mana. Nah, hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya sederhana, tapi pada akhirnya itu akan memakan waktu yang lebih lagi.
mesti nyari ini lagi nih. Aduh, udah telat nih, mesti nyari ini lagi nih. Itu kita butuh extra time yang andai saja kita lakukan dengan lebih sadar, maka dapat dilakukan lebih cepat dan juga lebih tepat. Dan tentu saja tidak lepas pula dari rawannya meningkatkan level stres jika terus dilakukan secara kontinu. Lalu solusinya apa dong? Gimana ini tiap hari udah overthinking dan multitasking? Nah, boleh Mbak slide selanjutnya. Nah, solusinya mindfulness. Cara terbaik menangani overthinking dan multitasking ini ialah kita mulai sadar. Kita mesti sadar sepenuhnya terhadap kondisi sekitar kita, kondisi tubuh kita. Mulai perhatiin apa yang dipikirkan, apa yang sedang kita lakukan. Nah, istilahnya nih mindfulness. Bisa dilakukan hanya dengan melibatkan kesadaran saat bernafas, melangkah, atau sekedar menyuap makanan mungkin ketika makan. Kira-kira sederhana nggak sih kedengarannya mindfulness ini? Gimana Mbak Linda, sederhana nggak? Sederhana, tapi kalau udah autopilot memang latihannya perlu waktu ya kayaknya. Karena kita autopilotnya udah bertahun-tahun gitu. Jadi untuk mengembalikan kesadarannya juga latihannya harus lama gitu. Kayak sadar nafas aja tuh ya. Sadar nafas aja perlu waktu juga karena kan kadang ada distraksi dari anak-anak gitu ya. Kalau kita mau misalnya menyempatkan waktu sekitar 15 menit untuk sadar nafas gitu. Seperti itu. Tapi emang harus ini sih ya, harus punya teman buat bisa sama-sama gitu latihan gitu. Kayaknya ya biar latihannya itu lebih menyenangkan gitu, lebih ada yang ngingetin sih sebenarnya. Maaf, ini ada back sound-nya, suara ketawa anak saya makin kenceng lagi. Kita lanjut ya. Nah, mungkin kedengarannya sederhana ya. Mindfulness adalah melakukan kegiatan sehari-hari. Nggak perlu metode gimana-gimana, nggak perlu teknik-teknik gimana-gimana. Namun, dengan kesadaran penuh, kegiatan rutinitas aja, tapi dengan kesadaran penuh. Misalnya saat makan, ya kita makan, merasakan tiap suapan, bukannya sambil melamun, atau nonton TV, atau ceki-ceki medsos. Nah, saat cuci piring, ya fokus pada pekerjaan itu, merasakan air yang mengalir, menyadari gerakan menggosok, dan lainnya. Atau mungkin ketika kita lagi mengetik, tutsnya tuh kita rasain, udara di sekitar kita dapat kita rasakan pula. Dalam bahasanya tuh disebut sebagai hidup pada saat ini. Tidak memikirkan masa depan, masa lalu, tidak mengkhawatirkan apa yang akan datang. Familiar gak sih dengan maknanya hidup pada saat ini, sadar pada saat ini? Jika dikaitkan dalam Islam, yakni apa? Khusyuk, fokus. Dalam Islam pun kita selalu diminta untuk sadar penuh dan hadir utuh akan apa yang kita pikirkan atau kita lakukan, khususnya pada saat kita sholat. Kita menyelami diri sendiri yang akhirnya akan membantu kita dalam menghindari distraksi. Misalnya sholat, kita khusyuk nih sama gerakannya kita khusyuk sama bacaannya kita. Nah, sebenarnya itu salah satu metode mindfulness juga. Jadi kalau kita runut, sebenarnya mindfulness itu bukan hal yang baru, karena dalam Islam pun kita udah diminta untuk mindfulness, tapi namanya khusyuk, fokus. Kita lanjut. Nah, mindfulness ini merupakan solusi agar kita hidup
tidak berada dalam mode autopilot. Secara terus-menerus ya. Jadi benar juga nih, misalnya Mbak Linda lagi kerja nih, masuk waktu azan, waktu sholat. Ya. Ambil jeda. Nah, ambil jeda, sholat, mindfulness. Ketika selesai sholat, balik kerja lagi, itu pasti rasanya kayak lagi habis di charge gitu, habis lebih fresh. Apalagi habis wudhu, rasanya lebih fresh. Itu jika kita khusyuk. Berbeda jika kita sholat, tapi pikiran kita kemana, oh habis sholat nih mesti ke sini, mesti ketemu atasan, mesti ketemu klien, mesti ngerjain kerjaan yang deadline. Hasilnya akan berbeda jika kita sholat dengan lebih khusyuk, lebih mindful. Nah, belajar mindfulness membantu kita untuk mengontrol perhatian, meningkatkan rasa damai dalam diri kita, yang akan mengontrol kesadaran kita untuk membantu dan mengatur perilaku. Karena sadar dengan keadaan saat ini, otak akan diarahkan untuk mengurangi kerja amigdala dan mendorong kerja cerebral cortex agar bisa berpikir logis dan rasional. Lanjut lagi. Nah, manfaat mindfulness. Nah, saat ini tuh sedang ramai digalakkan gaya hidup mindfulness. Kok bisa ya mindfulness ini dijadikan gaya hidup? Padahal kan kita sadar nafas, sadar langkah, kok bisa dijadiin gaya hidup? Ternyata mindfulness ini jika diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari akan memiliki dampak yang lebih luas. Tidak hanya sekedar mengubah perintah otak kita dari mode autopilot ke intensional, dari tidak sadar menjadi sadar. Mindfulness yang jika diterapkan dalam manajemen keuangan misalnya, maka akan membuat kita lebih sadar dalam melakukan perencanaan keuangan. Misalnya, kita sadar apa nih yang kita butuhkan sebulan ini, kita membuat shopping list untuk berbelanja. Kita mampu membedakan mana kebutuhan dan keinginan kita, sehingga ketika kita berbelanja, kita tidak mudah terdistraksi untuk membeli hal-hal lain yang tidak kita butuhkan. Misalnya lagi, jika diterapkan dalam cara makan kita, atau istilahnya mindful eating, menyadari bahwa makan bukan hanya bagian dari asal kenyang aja, tapi makan adalah bagian dari menegakkan tubuh kita, bukan malah makan yang banyak untuk mengenyangkan sehingga kita jadi mager setelah kenyang. Nah, dengan cara itu kita mampu menjaga kondisi tubuh kita dan berat badan ideal kita. Jika diterapkan dalam pola pengasuhan, akan menjadi mindful parenting. Nah, memiliki waktu berkualitas bersama anak dan memahami tumbuh kembang anak secara sadar penuh dan aktif. Adapun yang sempat saya searching nih dari Mbah Google, manfaat dari mindfulness nih yang pertama di slide, menurunkan tingkat stres, menjaga kesehatan mental, memiliki kontrol yang baik, meningkatkan kemampuan kognitif, membantu dalam menangani depresi, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan level energi, membantu dalam menjaga berat badan. Dan terakhir, membantu dalam menjaga kesehatan tubuh. Ada satu lagi sebenarnya, membantu dalam kecanduan adiksi handphone atau kecanduan apapun,
jika kita lebih mindful, kita tidak akan mudah terdistraksi. Contohnya, misalnya saya lagi mau, misalnya apa ya, kita tuh kalau capek tuh kita jadi bawahnya pengen scroll handphone aja. Tapi ketika kita menarik kembali kesadaran kita, mengaktifkan cerebral cortex kita, otak bagian logika kita akan kok malah pegang handphone sih, ini nih rumah belum diberesin, waduh ini pakaian belum dijemur, aduh ini kerjaan kantor masih belum selesai, aduh ada yang kurang. Kita akan lebih menyadari keadaan kita. Jadi kita menghindari mode autopilot kita yang scroll handphone itu. Ketika kita menarik kembali kesadaran kita, logika kita akan sadar, ternyata nih masih ada kegiatan lain nih yang mesti saya lakukan. Ternyata to-do list-nya tuh masih ada nih untuk manajemen waktunya gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya dalam mindfulness itu ya itu, kita menarik kembali kesadaran kita ketika kita sedang mode autopilot. Saya bahas sedikit menurunkan tingkat stres. Nah, benar kalau misalnya kita udah ada kerjaan kantor, udah ada anak yang rewel gimana, itu kan kita pikiran yang beruntun kan, misalnya datang terus stimulusnya tuh nggak berhenti. Nah, saatnya kita menarik diri, menarik kesadaran kita, mindfulness. Ini apa dulu nih yang mesti dikerjain. Karena kalau kita menggunakan mode autopilot kita, menggunakan emosi kita langsung responsif gitu. Dan ini gimana sih, ini gini. Coba tarik kembali kesadaran kita. Step back. Tarik nafas. Oh, ternyata yang harus dikerjain ini saat ini tuh diamin anak dulu nih yang rewel supaya nggak ganggu kerjaan kita. Bukan langsung bilang, ini gimana sih, aduh saya stres, anak nangis, ini kerjaan numpuk. Enggak. Tarik kesadaran kita, step back. Tarik nafas. Urai semua kegiatan ini yang ada di depan kita nih. Yang mana dulu nih yang prioritas? Yang mana dulu nih yang harus dilakukan pertama agar kerjaan di belakang tuh lebih mudah. Manajemen waktunya lebih kena gitu. Yang mana dulu nih? Dan itu sebenarnya yang agak tricky ya, karena kita sudah terbiasa dengan overthinking, sudah terbiasa reaktif, udah terbiasa langsung mengandalkan emosi, amigdalanya langsung mengambil alih emosi kita. Itu menjaga kesehatan mental. Nah, ketika kita lebih mindfulness, ketika tingkat stres kita lebih berkurang, tentu itu sangat baik ya untuk kesehatan mental kita. Yang ketiga, memiliki kontrol diri yang baik. Nah, ketika kita dikuasai oleh emosi, kita tarik step back, tarik kembali emosi, logika kita. Nah, akhirnya kita bisa memegang kendali lagi terhadap reaksi kita. Nah, sehingga kita bisa memiliki kontrol diri yang lebih baik. Nah, meningkatkan kemampuan kognitif karena otak kita nggak riwah nih, mesti fokus ke emosi, mesti fokus ke rasional. Nah, itu kan agak riwah ya, agak rame di kepala. Nah, dengan mindfulness kita jadi lebih bisa fokus untuk meningkatkan kemampuan
kognitif kita. Membantu dalam menangani depresi. Nah, masih berkaitan dengan yang stres tadi, meningkatkan kualitas tidur. Nah, ketika kita sudah tidak overthinking, ketika kita sudah tidak multitasking lagi, tubuh kita akan lebih rileks ketika menjelang tidur. Dan jika tubuh kita lebih rileks, maka kualitas tidur kita pun akan jadi lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan level energi. Nah, benar. Jika kita lebih mindfulness, kita akan memiliki energi yang lebih baik karena energinya tuh nggak terbuang ekstra untuk mode autopilot itu. Kita akhirnya jika kita melakukan single tasking itu, kita merasa lebih tenang, merasa lebih nggak terlalu lelah jadinya. Yang kedelapan, membantu dalam menjaga berat badan, masih berkaitan dengan mindful eating. Nah, oke. Membantu dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, jadi di sini kan udah kelihatan nih manfaatnya mindfulness. Jadi kalau udah lihat manfaatnya sebanyak itu, kok kita selama ini tidak melakukannya ya? Kok selama ini kita tidak menyadarinya ya, bahwa overthinking dan multitasking itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap tubuh kita. Nah, Mbak Linda gimana nih sejauh ini? Sampai manfaat mindfulness, boleh minta tanggapannya? Ya, tertangkap sih Mbak, poin-poinnya begitu. Karena memang tadi ya seperti yang disebutkan mindful eating, kayak latihan berjalan, latihan nafas kayak gitu. Kenapa harus dilakukan begitu? Mungkin gini, sadar nafas itu mengaktifkan saraf-saraf kita yang awalnya autopilot tadi. Jadi melatih otot sadar kita ya Mbak ya disebutnya tuh. Jadi dengan sadar nafas membuat otot sadar kita terlatih kembali, hidup kembali. Jadi nanti kognitif kita, otak kognitif kita pun jadi bisa bekerja kembali gitu. Dan mungkin salah satu problem ibu pekerja ini adalah pemikiran bahwa apa-apa tuh harus cepat gitu loh. Padahal kata Mbak kan tadi kita step back dulu. Kalau ada yang mau autopilot, nafas dulu, diam dulu, mikir dulu gitu. Jangan langsung respons gitu apa-apa tuh. Nah, kadang ibu-ibu pekerja tuh suka karena tulisnya banyak jadinya dan emang tabrakan gitu ya antara domestik publik kayak gitu. Apa-apa tuh harus cepet-cepet dikerjain. Padahal sebenarnya dengan mindfulness, dengan sadar gitu ya melambat sedikit tapi kerjaannya beres dengan benar gitu ya, daripada cepat tapi ternyata belepotan semuanya gitu, kerjaan tuh jadi nggak sesuai harapan kadang gitu ya, nggak 100% dikerjainnya tuh nggak 100% gitu kalau dikerjainnya dengan terburu-buru gitu. Kalau mindful kita agak lambat tapi kerjaannya bisa bagus gitu, nanti hasilnya hasilnya tuh bisa maksimal dan impact-nya dari atasan kita pun bisa lebih baik kalau menurut saya sih ya, dengan mindful itu seperti itu. Mungkin ini komentar dari sisi ibu-ibu yang banyak banget ya. Nah, kita lanjut lagi boleh. Nomor 5, tips mindfulness. Nah, boleh slide selanjutnya. Kabar baiknya nih, mindfulness ini bisa dilatih, misalnya dengan meditasi yang akan membuat kita merasa lebih rileks, lebih fokus. Bahkan dalam Islam sudah ada wadah mindfulness. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sholat yang jika kita lakukan secara khusyuk, maka dapat menambah ketentraman dalam diri kita. Adakah yang tahu bahwa
sholat itu sebenarnya kita kan tadi dijelasin, ayo step back dulu gitu. Nah, salah satunya bisa dilakukan sholat dulu atau 5 menit aja. 5 menit aja, step back, sholat, zikir gitu. Ambil kembali kesadaran kita. Lalu kembali bekerja. Itu insya Allah hasilnya akan berbeda kalau kita tanpa jeda. Nah, tanpa jeda dari segala rutinitas harian kita yang sibuk, penuh hiruk pikuk. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang disebutkan, yakni orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, jadi sebenarnya step back kita itu, mengambil alih kesadaran kita itu dengan sholat itu ataupun dengan meditasi zikir itu selain untuk istilahnya manajemen waktu kita ya, supaya kegiatan selanjutnya bisa kita lakukan lebih optimal, itu juga sebenarnya sebagai manajemen emosi kita. Dengan emosi kita merasa lebih nyaman, lebih tentram, lebih damai. Nah, kerjaan kita pun itu nggak gerasak-gerusuk lagi, nggak terburu-buru lagi, nggak terbawa emosi lagi, autopilot lagi, tapi kita lebih sadar, lebih mindful lagi ngerjainnya. Jadi sebenarnya kalau memang kita merasa membutuhkannya, kita akan melakukan effortnya gitu. Karena kita merasa tujuannya jelas, tujuannya bagus, produktivitas kita lebih meningkat, ya kita juga butuh strong why-nya jelas, kita butuh effort gitu. Dan effortnya itu bukan kita menghafal rumus, kita menghafal metode dari ahli-ahli luar negeri sana. Enggak, sesederhana kita menghayati apa yang kita lakukan ketika kita sholat, ketika kita duduk, ketika kita bacaan-bacaannya kita hayati, kita mengenali diri ke dalam, kita fokus ke dalam, kita nggak fokus keluar gitu. Di luar udah sibuk, di luar udah banyak hiruk pikuknya, kita fokus ke dalam diri kita. Jangan beri jeda gitu, beri waktu diri kita untuk kembali lebih tenang, kembali mengambil logika kita, mengambil pikiran logis kita sebelum terjun lagi untuk di dunia kerja yang sibuk atau udah banyak to-do list-nya. Dan dengan kita step back itu, ketika kita sedang banyak tekanan, banyak kerjaan, banyak tuntutan, kita mundur sejenak, ambil jeda, kita tuh dapat melakukannya tidak hanya lebih baik, tapi kita juga menjadi lebih kita jadi lebih fokus. Pernah nggak mikir, kenapa sih bapak-bapak itu banyak yang merokok? Mereka berkata bahwa ketika mereka merokok, menghisap tembakau, mereka merasa lebih fokus. Otaknya katanya jadi bisa lebih kerja gitu. Padahal sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Menarik nafas dan membuangnya, menarik nafas, menghisap asapnya, membuangnya secara teratur, berulang-ulang sehingga mereka merasa lebih nyaman, mereka merasa lebih tenang, mereka merasa lebih fokus. Nah, hal itu juga yang menjadi kecanduan sehingga sulit lepas dari menghisap tembakau ya karena rasa nyaman itu, rasa mindfulness-nya itu.
Dan untuk saya pribadi, ketika saya merasa nervous, saya mulai merasa overthinking, sebelum tidur, saya latihan napas menggunakan napas perut. Kita pegang perut kita. Kita pegang perut kita. Napas dari perut. Napas, tarik napasnya 2 kali. 2 hitungan. 1, 2. Tahan 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Tahan, lalu keluarkan napasnya dalam 7 apa sih istilahnya? 7 ketukan ya, 7 hembusan ya, apa ya? 2, 4, 7. Nah, tarik napasnya 2 apa ya? 2 kali ya? Gitu. Tahan 4 detik, lalu hembuskan 7 dalam hitungan 7 kali ya. Aduh, belibet ngomongnya. Nah, itu kalau misalnya belum masuk waktu sholat tuh, boleh tuh dicobain napas perut itu. Ternyata saat kita tidur kita bernapas perut, makanya kita tuh lebih tenang. Sebelum saya misalnya melakukan go live atau sebelum Zoom ini, saya melakukan nafas perut karena saya merasa, aduh saya nervous nih, aduh saya gimana ya overthinking gitu. Tarik kembali, step back, istilahnya step back, tarik kembali logika kita supaya bisa lebih tenang. Nah, salah satunya dengan napas perut. Nah, ini ada nih contoh latihan mindfulness. Nah, ada curahkan perhatian, perhatikan perubahan. Ini bisa kita lakukan ketika kita sedang di kantor ya. Nah, dengan kita melakukan napas perut, detak jantung kita juga jadi lebih tenang, lebih teratur. Nah, kita lanjut aja. Udah mau ini. Udah waktu sejam. Kita lanjut tipsnya aja, Mbak. Slide selanjutnya. Nah, saya lanjut ya. Tips mindfulness. Nah, tips mindfulness ini saya lanjut. Tips mindfulness diawali dengan sebuah kesadaran akan tujuan yang ingin dicapai. Strong why. Nah, ya benar Mbak Hilda. Halo. Sederhana sebenarnya. Makanya kita tuh sering mengira bahwa mindfulness itu sulit. Apa? Enggak, sebenarnya itu hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita, rutinitas kita. Nah, ini mindfulness diawali. Tips mindfulness, komitmen saya untuk hidup lebih mindful. Nah, yang sudah join di grup ini, ayo kita sama-sama berkomitmen untuk hidup lebih mindful. Kita kan udah tahu nih tujuan kita apa. Tujuan kita mampu memanajemen waktu kita, memanajemen emosi kita, memanajemen energi kita. Salah satu tujuannya udah jelas. Nah, tinggal niatnya kita, tujuannya kita disimpan di kepala tuh harus tujuannya besar nih ke depan. Effortnya pun harus kita lakukan. Nah, effortnya itu dengan lebih sadar terhadap kondisi kita. Yang kedua, ketika mulai overthinking, maka saya akan mengambil jeda. Step back. Dari tadi disebutin dulu, step back. Nah, jadi wajar ya, kita sebagai ibu, baik ibu rumah tangga maupun yang bekerja di ranah domestik maupun publik, itu
rawan overthinking. Seringnya tuh kita multitasking. Tapi agar kita lebih menyadari, kita lebih memahami apa yang sedang kita lakukan, memaknai hal-hal yang sedang kita lakukan, cobalah untuk step back gitu. Misalnya kita bangun tidur siang, wah ini buka pintu kamar, lihat rumah berantakan, aduh padahal ini capek nih, padahal ini lelah. Nah, kita langsung autopilot beberes. Coba kita ubah dengan kita bangun tidur, misalnya weekend kita bangun tidur siang, sebelum kita keluar dari pintu kamar kita, saya keluar dari pintu kamar harus ini. Nah, kita keluar, kita udah ada tujuan nih. Saya mau lakuin ini nih, sehingga kita lebih produktif, bukan apa yang di depan kita autopilot kerjain. Padahal sebenarnya ada hal lain yang mungkin lebih baik kita dahulukan untuk manajemen waktu kita yang lebih baik. Memaksimalkan manajemen waktu dan energi saya sebagai bagian untuk mengurangi multitasking. Nah, ini yang paling sering nih. Pagi riwah mau siapin anak sekolah, siapin suami berangkat ke kantor, belum lagi harus nyiapin kebutuhan untuk ke kantor. Semua dikerjain pagi hari. Benar nggak sih Mbak Linda? Iya betul. Betul ya. Semuanya harus dikerjain pagi hari. Nah, ini kan kita lagi belajar manajemen waktu. Kita sedang belajar mindfulness. Gimana jika sebagian rutinitas pagi kita itu kita lakukan di lain waktu. Mungkin malam sebelumnya udah nyiapin perlengkapan suami untuk berangkat kerja, anak, kebutuhan kita sebelum ke kantor udah disiapin. Nah, paginya tinggal nyiapin sarapan. Kita pagi hari itu sebenarnya waktu yang paling baik untuk diri kita, untuk mindfulness. Karena kita belum terdistraksi dengan hal-hal di luar diri kita. Nah, ketika pagi hari ini sebenarnya paling bagusnya itu kita ambil jeda dulu untuk diri kita. Ketika kita merasa tenang, ketika kita merasa energinya full, bawah sadar kita pun menerima afirmasi baik kita di pagi hari, kita akan merasa lebih bersemangat seharian. Nah, makanya kita pagi hari itu nggak boleh terlalu banyak multitasking, terlalu banyak kegiatan, karena itu akan mempengaruhi emosi kita seharian. Kita akan pergi ke kantor, aduh ini buru-buru, aduh ini udah bad mood nyampe kantor karena pagi udah capek, udah mode autopilot, pagi hari harus ini di kantor udah energinya udah setengah, udah nggak begitu semangat lagi gitu. Itulah mengapa mindfulness ini penting untuk manajemen waktu dan energi kita. Selanjutnya, melakukan ibadah rutin harian secara khusyuk sebagai bagian dari latihan mindfulness. Nah, betul. Jadi, kita melakukan ibadah kita itu sebenarnya latihan juga. Jadi sehari itu sebenarnya kita udah melakukan latihan mindfulness. Hanya saja kita tidak menyadarinya bahwa seluruh organ-organ tubuh kita, aktivitas kita, kegiatan kita, panca indera kita, keluarga kita itu kan semua berbatas waktu ya, ada masanya. Jadi bagaimana caranya agar kita benar-benar memaknai lagi kehidupan kita ini, memaknai lagi rutinitas kita ini,
tidak hanya berlalu saja tanpa kita memaknainya, tidak hanya wah udah malam lagi, besok pagi lagi, kerja lagi, malam lagi, tapi kita nggak ngerasain apa-apa dari hari-hari yang sibuk itu karena kita tidak mindfulness. Padahal sebenarnya waktu kita itu sangat terbatas ya, dan kita pun harus meminta waktu yang sedikit itu supaya lebih berkah. Nah, lebih terasa menenteramkan, bukan melelahkan jadinya. Nah, salah satunya itu dengan mindfulness. Jadi benar sekali jika kita harus melakukan jeda dengan di waktu-waktu tertentu itu sebenarnya untuk kesehatan kita juga, kesehatan mental kita, ketentraman kita, supaya kita lebih optimal lagi menjalani hari-hari. Gitu. Dan yang terakhir, memiliki sahabat sebagai bagian dari mengurangi overthinking. Aduh maaf nih, jadi panjang banget pembahasannya, tapi udah ini yang terakhir. Nah, ketika kita overthinking, lelah nggak sih? Itu pikiran tuh terlalu banyak mikir. Pasti lelah. Salah satu caranya agar kita tidak terlalu overthinking, kita tidak membebani otak kita dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya belum terjadi, pikiran-pikiran negatif yang belum tentu terjadi, pikiran-pikiran to-do list yang sebenarnya enggak kita pikirin pun itu akan kita lakukan, itu cuma membebani otak. Kita harus memiliki sahabat. Sahabat itu di sini tuh maksud saya sahabat enggak harus orang. Sahabat kita itu bisa dengan kita curhat sama Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah padat banget jadwalnya, aduh capek banget gini-gini. Curhat. Enggak ada solusinya emang. Tapi apa? Kita menjadi lebih tenang. Kita membagi beban yang kita tanggung sendiri, beban tubuh kita ini, lelahnya ini kita berbagi sama Allah. Ketika kita habis sholat kita curhat. Dan itu akan membantu kita untuk lebih rileks dan menyalurkan emosi negatif yang ada di tubuh kita itu tersalurkan, nggak ditahan. Justru kalau ditahan itu akan jadi bom waktu, bisa meledak sewaktu-waktu, bisa menjadi pemicu emosi. Tetapi salurkan, curhat sama sahabat. Yang kedua, sahabat yang bisa jadi sahabat itu jurnal. Nah, saya juga melakukan jurnal. Saya menuliskan perasaan saya, jika saya merasa perlu, saya menuliskan to-do list saya agar otak saya tidak terlalu terbebani. Saya menuliskan apa yang harus saya lakukan, apa yang prioritas. Kadang kan kita mikir, kita simpan semua di otak itu sebenarnya itu membebani ya. Terlalu banyak energi yang kita gunakan. Tulis sebelum tidur, aduh masih banyak kerjaan gini-gini. Tulis di kertas, lalu kita katakan, saya titip ya pikiran-pikiran saya, besok saya ambil kembali. Sehingga kita bisa lebih rileks ketika menjelang tidur untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Sahabat saya yang lain itu adalah diri saya sendiri. Nih, saya sering menepuk-nepuk tubuh saya, butterfly hug. Saya memuji diri saya sendiri. Wah, pinter ya kamu ya hari ini ya, produktif banget kamu ya hari ini ya. Wah, kamu bersemangat sekali hari ini, good job banget kamu hari ini. Saya curhat sama diri saya sendiri, self talk untuk self love. Hari ini saya bete begini. Kita self talk sama diri kita, nggak usah dikeluarin kemana, ngobrol. Wah, ini gimana ya kalau gini. Kita punya sahabat yang nggak akan bocor, yaitu diri kita sendiri. Apresiasi diri kita sendiri, sayangi diri kita sendiri, mindful terhadap kebutuhan tubuh kita sendiri. Dan itu akan
membuat kesehatan mental kita lebih baik, kita memikirkan prioritas kita lebih baik lagi, lebih jelas lagi, dan mengurangi kondisi autopilot kita yang akan mempengaruhi kestabilan emosi kita. Tuh, apalagi ya? Udah selesai ya? Boleh lanjut lagi, Mbak. Nah, temukan produktivitas, kedamaian, dan kebahagiaan Anda dari hal sederhana, yaitu mindfulness. Alhamdulillah, terima kasih. Aduh, panjang banget ya. Slide-nya dikit, tapi ada pertanyaan nih. Ya, silahkan. Di kolom chat ada yang menyebutkan begini, Mbak Indah ya. Kalau untuk menyelesaikan pekerjaan domestik, saya merasa masih harus multitasking. Kalau nunggu dikerja sesuai waktu katanya. Karena kejar-kejaran dengan waktu. Tapi mindfulness ini menarik banget ya, mudah-mudahan pelan-pelan bisa dicoba. Kalau untuk pekerjaan publik memang butuh fokus diselesaikan satu persatu. Kalau nggak gitu malah kacau katanya. Ini saya selama ini. Mohon pencerahan katanya bagaimana tentang biasanya multitasking dalam pekerjaan rumah. Iya ya, karena waktunya terbatas ya. Jadi biasanya kita multitasking. Jadi sebenarnya kita tuh pentingnya mindfulness itu kita step back, ambil kesadaran kita. Misalnya sebelum kita pulang, catat dulu, ini yang akan saya lakukan. A, B, C, D, E, F, G. Pikirin dulu, yang mana dulu yang prioritas. Jadi bukan multitasking kita pulang, kita ngerjainnya dalam jangka waktu bersamaan. Enggak. Ya bisa juga sih, karena fitrahnya kita juga. Tapi hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir multitasking itu, catat. Apa yang akan pulang, nemenin anak, apalagi ya biasanya ya, cuci baju mungkin, nyiapin makanan mungkin. Kita lihat apakah ada yang bisa kita delegasikan, apakah ada yang harus kita prioritaskan pertama, apakah ada yang bisa kita lakukan di lain waktu, apakah ada yang bisa kita lakukan dengan membeli atau dialihkan. Nah, jadi seperti itu. Apakah ada yang bisa kita lakukan sebelum waktunya atau sesudah waktunya? Nah, kalau saya misalnya pagi hari, saya nggak mencuci baju. Saya melakukannya sore atau siang hari. Karena saya tidak mau pagi hari itu saya terlalu banyak pekerjaan dan membuat saya jadi merasa hektik gitu. Merasa, aduh terlalu banyak kerjaan, pusing, puyeng. Yang akan mempengaruhi keseharian saya. Jadi saya memilah apa yang saya bisa lakukan, prioritasnya yang mana, yang bisa dilakukan, didelegasikan, dilakukan sebelum waktunya yang mana, gitu. Jadi misalnya, aduh, kayaknya besok kerjaan saya nambah lagi nih, berarti apa kegiatan domestik yang bisa saya alihkan? Apa kegiatan domestik yang bisa saya substitusi? Saya membeli, nggak usah buat sarapan. Berarti hari sebelumnya sudah harus menyiapkan makanan jadi atau yang simple untuk dibuat sarapan. Misalnya saya ternyata cucian saya banyak banget nih sebelum pergi kantor. Gimana ya caranya? Cicil setengah aja dulu, nanti lagi baru dikerjain. Ya sesuai kebutuhan kita aja. Maksudnya kita yang paling tahu kebutuhan kita paling tahu prioritas kita, sehingga kita pun bisa memilih di mana keadaan yang kita bisa lakukan untuk mindfulness atau mana yang memang harus multitasking, tetapi setelah itu kita bisa istirahat lebih lama. Misalnya, aduh nggak kepegang lagi nih, harus multitasking, ya nggak apa-apa. Tapi dengan catatan jangan dilakukan secara
terus-menerus karena itu akan berdampak pada tubuh kita. Gitu Mbak Linda. Aduh saya kayaknya banyak bicara ya. Penjelasannya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman, silakan. Apa lagi ya? Ada lagi ya pertanyaannya ya? Kalau saya Mbak, tadi ya memang betul agama kita itu mengajarkan mindfulness ini sudah otomatis gitu. Kita tuh memang harus berkesadaran dalam apapun kayak gitu. Makanya kita sholat 5 waktu kan biar mindful gitu. Dan ternyata setelah saya pikir panjang gitu, dipikirin lagi kenapa nggak mindful juga gitu. Kadang kita nyari barang pas sholat gitu, ketemu kan. Sholatnya kemana, barangnya ketemu gitu. Karena memang kita nggak mindful. Kenapa terjadi? Saya pikir, oh iya, wudunya nggak benar, nggak mindful wudunya gitu. Atau ketika sholat itu, sholatnya di mana, bersih nggak tempatnya gitu. Sedangkan kan kita kalau pakai logika orang-orang yang suka meditasi ya, mereka itu suka mempunyai tempat tersendiri untuk meditasi gitu. Sedangkan kita sebagai Muslim yang dikasih waktu meditasi sehari 5 kali, udah punya tempat sendiri nggak buat sholat? Itu jadi kayak apa ya? Evaluasi tersendiri buat saya gitu. Iya ya, orang lain yang nggak beragama gitu ya, nggak terlalu dekat dengan agama gitu, nggak mungkin jarang sholat juga tapi Muslim gitu, mereka punya loh tempat meditasi gitu. Sedangkan kita punya nggak tempat khusus buat sholat yang bersih, kebersihannya itu dipastikan ada gitu ya, wudunya udah bener atau belum. Kayaknya memang kalau wudunya udah bener, tempatnya udah bersih, udah bagus, mukenanya digantinya tiap hari atau sebulan nggak ganti-ganti gitu misalnya ya. Kalau itunya environment-nya udah bagus, kayaknya kita bisa deh mindful gitu dengan sholat aja kayak gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Sekarang mindful dulu deh di sholat, kayaknya bisa jadi treatment kita buat mindfulness kayaknya, menurut saya. Ya benar-benar banyak. Saya boleh sedikit bercerita nggak? Aduh, kayaknya ini silakan Mbak. Banget ya. Maaf nih. Jadi gini, saya sedikit cerita tentang di grup saya ya. Sebenarnya nggak termasuk materi mindfulness juga, cuman sedikit sharing ya dari saya. Jadi di grup saya itu pada pekan pertama itu ketika baru pertama kali bertemu, kami sudah melakukan 3 diskusi. Salah satunya mindfulness ini yang akhirnya jadi oleh-oleh untuk kenalan ya kemarin, komunikasi produktif dan anger management. Lalu kami sudah melakukan go live, saat itu masih 3 go live, dan kami juga sudah mengundang tamu untuk pembahasan tazkiyatun nafs di grup kami. Dalam sepekan itu, kami sudah melahap banyak sekali makanan. Udah lahap banyak nih. Terus ketika ke pekan selanjutnya, udah ada respon nih, katanya, aduh saya kayaknya susah nih nyicip perlahan, kayaknya makanannya terlalu banyak. Terus ada juga yang merasa bahwa kayaknya saya udah cukup deh, saya mau ke grup lain, peta belajar lain gitu. Terus ada juga yang merasa bahwa saya masih lapar. Pekan yang sama, rutinitas yang sama, materi yang sama, tetapi hasilnya berbeda-beda. Lalu saya merasa berpikir bahwa ketika saya mendapat respon itu, akhirnya saya mau nyuci piring nih, udah dinyalain nih akhirnya, langsung saya merasa bahwa iya ya, kok kita mesti jauh-jauh metode A, metode B, metode C. Kenapa kita tidak mulai dari hal yang sederhana? Akhirnya saya sampaikan kepada rekan-rekan grup saya bahwa ya udah kita pekan ini kita nggak usah ada kegiatan yang gimana-gimana, kegiatan diskusi atau apapun kita skip aja. Pekan ini silahkan berkenalan dengan ulat-ulat di keluarga lain, tapi saya punya challenge. Challenge-nya ialah setiap pagi atau setelah sholat subuh,
Yuk kita senyum selama 30 detik aja. Kita hitung selama 30 detik. Dan kita lakukan selama sepekan. Saya tantang teman-teman saya. Terus katanya, oh ya boleh tuh, kita tantangan diterima. Gampang kok ini, senyum aja. Dan ternyata baru hari keempat kami melakukan challenge itu, udah ada yang ngomong, bener ya, saya tuh melakukan senyum di pagi hari ini, di pagi hari itu benar-benar mengubah keadaan emosi saya. Saya menjadi lebih tenang, seharian tuh emosinya jadi baik, moodnya tuh jadi bagus gitu. Padahal dari hal sederhana, dari 24 jam yang kita miliki, 18 jam rutinitas sadar kita, bekerja, bersosialisasi, beraktivitas, cuma 30 detik. Cuma 30 detik aja senyum di pagi hari, boleh lihat cermin sambil afirmasi, wah kamu baik, wah kamu bersemangat sekali, oh, kamu lovely mom gitu. 30 detik sambil afirmasi positif itu mengalahkan teori-teori selama sepekan yang sudah kami lakukan. Justru hal sederhanalah yang menjadi daya pembeda. Jadi sebenarnya kita memiliki sebuah tujuan, 10 langkah itu nggak akan kesampaian kalau kita hanya melihat, wah 10 langkah nih. Cobalah dari langkah pertama. Langkah pertama itu nggak usah yang berat, dari hal sederhana aja, seperti sebuah senyuman di pagi hari, 30 detik aja. Nah, seperti secara logika, ngapain senyum geli gini, tapi tidak. Sebenarnya jika dilakukan dengan mindfulness, kita merasakan senyum itu, lalu kita senyum secara tulus, kita sampaikan sampai ke hati kita, dan itu akan lebih terasa daripada seabrek teori-teori yang belum tentu juga kita lakukan ya. Kita belum tentu action juga, udah kebanyakan mikirnya, kebanyakan mumetnya menurut ini, menurut itu, padahal langkah sederhana pun bisa menjadi sebuah solusi. Nah, kalau untuk keluarga manajemen waktu di ranah publik dan domestik ini, yuk harus ada langkah pertamanya, langkah sederhananya, tapi menjadi daya pembeda, tapi menjadi menjadi sesuatu yang paling bermakna dalam belajar manajemen waktu kita. Nah, itu kalau di grup saya itu slogannya, sudahkah Anda senyum hari ini? Nah, kalau untuk keluarga manajemen waktu di ranah publik dan domestik ini, gimana kalau coba setiap hari ketika lagi mumet, ketika lagi banyak pekerjaan, ketika pikirannya sedang rame, step back dan cari sahabatmu. Tahu kan sahabatnya yang mana? Apa udah ada yang kenal nih sahabatnya nih? Atau ada yang belum ada sahabatnya nih? Jadi ketika kita merasa udah mulai terusik nih emosinya, udah mulai lelah, udah mulai ya Allah capek, step back, tarik nafas, mundur, biarkan semua tujuan-tujuan kita, kegiatan-kegiatan itu terurai di depan kita, sehingga kita bisa mengenali mana prioritas, mana yang bisa kita delegasikan. Step back, raih kembali kesadaran rasional kita, raih kembali kesadaran logis kita. Baik, terima kasih Mbak Linda. Panjang banget ceritanya ya. Ya, terima kasih penjelasannya dan masukannya.
Nanti kita bahas ya di grup kita. Semoga bisa dipraktekkan nanti mengenai step back ini. Ada lagi teman-teman pertanyaan mengenai mindfulness ini? Silahkan. Silakan kalau mau unmute sendiri gitu, silakan ya, mangga. Ada yang mau angkat tangan dan bertanya, silakan. Oke, tidak ada tanggapan. Tampaknya sudah sedang mencerna mungkin ya Mbak ya. Dan sedang merencanakan sesuatu tampaknya untuk tindak lanjut nanti akan seperti apa. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah kita tutup saja pertemuan ini teman-teman? Boleh, Mbak. Silakan Mbak Yusinta. Oh, mau ditutup saja atau bagaimana? Iya, karena ini baru mencerna bagaimana cara nanti mindfulness-nya dilakukan. Sementara ini kan masih sering ya kita multitasking, apalagi kalau pagi hari seperti yang tadi disampaikan. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Ini ya, agak panjang ya pembahasannya. Saya cerewet banget, maaf ini. Kalau udah ngoceh, susah berhentinya. Tidak apa-apa Mbak, kami dapat ilmu yang banyak sekali kok siang ini. Terima kasih. Kita foto dulu, teman-teman bisa on cam bisa nggak? Sebelum, soalnya ini harus dilaporin ya di keluarga, di grup. Mbak Linda mohon izin off cam ya, karena ini baru mengasihi. Oke, tidak apa-apa. Oke, sebentar dulu ya. Oke, kita sebentar ya. Ini pennya hilang. Oke. 1. Mbak Istinya mana nih? Iya. Ada. Aduh. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sudah. Sebentar dulu ya. Teman-teman TSS, kita tolong dibantu timnya ya. Sebentar, Mbak. Sekali lagi deh, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih sekali kepada Mbak Isti atas materinya. Nah, semoga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan terima kasih sekali ini sudah 1,5 jam ya. Udah 1,5 jam nih waktunya kita ambil dari anak-anak Mbak. Mohon maaf. Dan terima kasih. Ya, sama-sama. Iya. Sangat banyak yang kita dapat. Intinya adalah latihan ya, karena kebiasaan baik itu perlu dilatih. Bukan hanya kita kumpulkan sebagai ilmu saja, ini PR juga sih buat saya. Kata Mbak Dian, terima kasih ilmunya dan atas sharing-sharingnya. Kemudian
nanti akan saya laporkan ini ya pertemuan kita di grup kepala keluarga. Teman-teman mungkin nanti kita akan diskusi kembali latihan apa yang akan kita lakukan pekan ini begitu ya, agar kita lebih mindful dan lebih tenang dalam menghadapi hidup, menjalankan tugas domestik dan tugas publik kita. Kita tutup saja ya Mbak ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.